Ketemu kembali di channel Cerdas, Jernih, Jujur, dan Pemberani. Kali ini saya bersama dua narasumber saya yang keren. Di sebelah kanan saya Bu Lisa Tutupari, sebelah kanannya Pak Agus Saleh. Pak Agus Saleh. Agus Saleh. Ya, kita berbicara dengan topik yang menarik, kaitannya ini kasusnya sangat unik dan elit. Apa tuh? Kalau kita biasanya jual beli mobil, ini kita jual beli dan sewa beli kapal antara PT Bahana Line dengan PT Patra Line, dan kasusnya bergulir ke pengadilan. Yang saya tangkap itu sebenarnya sederhana. Di antara badan hukum tersebut, yakni Bahana Line itu sepertinya ownernya itu sudah jengah dengan banyaknya kegiatan, mungkin ingin mengalihkan hal-hal yang berurusan dengan Pertamina itu kepada PT Patra Line. Dan situ muncullah ada 3 perjanjian yang saya baca. Satu, pekerjaan PT Patra Logistik, perjanjian itu ditandatangani pada 16 Agustus 2023. Yang kedua, perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang masih memiliki hubungan kerja dengan Pertamina. Dan yang ketiga, PT Pertamina Transkontinental, ini belum ada perjanjian secara tertulis, namun sudah ada SP3K, SP3MK. Apa itu? Surat Perintah Pelaksana Pekerjaan Mendahului. Nah, di sebelah kanan saya ini ada salah satu pemegang saham di PT Bahana Line. Itu bisa menjelaskan. Dan di sebelah kanannya ini beliau yang ganteng ini juga sekaligus seorang kurator. Tentu sangat paham. Jadi kita relax aja, tetapi viewer kita, atau saya kalau menyebut ini Pak Agus Saleh, mahasiswa kuliah hukum Universitas Akal Waras. Silakan Bu Lisa. Ya, siap. Terima kasih. Salam akal waras. Terima kasih Pak. Salam akal waras. Kalau dari yang telah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi, memang agak unik ya podcast kita kali ini ya. Karena proses kali ini kita objeknya juga menyangkut ada perjanjian kerjasama. Tapi intinya perjanjian kerjasama itu menyangkut kapal. Jadi ada kapal yang dipakai untuk sebenarnya kapal itu untuk dijual. Jadi ada trial yang sudah diberikan untuk salah satu perusahaan juga untuk mencoba trial itu sebelum pekerjaan ini kita alihkan. Setelah mereka mencoba trial itu dan mereka oke, makanya sepakat untuk pekerjaan ini bisa di take over atau dialihkan oleh mereka. Tetapi seiring dengan perjalanan apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, baik kita, PT Bahana maupun PT Patra Line ini, itu tidak konsisten dalam pengertian bahwa ada nota kesepakatan yang dibuat. Itu pun tidak dilakukan dengan utuh oleh pihak Patra Line. Kenapa saya bisa katakan tidak dilakukan dengan utuh? Karena dalam perjanjian itu, inti dari perjanjian tersebut sebenarnya adalah jual beli kapal. Tetapi dalam proses perjalanan jual beli kapal itu tidak dibayarkan secara keseluruhan. Ada kewajiban yang tidak dipenuhi. Ya, ada kewajiban yang tidak dipenuhi. Sehingga kapal itu artinya ini kapal itu masih dipakai oleh mereka karena masih ada berpikir untuk mereka masih mau meneruskan perjanjian untuk menyelesaikan nota kesepakatan yang kita buat. Tetapi seiring perjalanan fakta yang didapat itu bahwa kita malahan yang punya barang yang harusnya menerima pembayaran itu atas sewa dan jual beli tersebut, malahan kita digugat pada PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, dengan perihalnya perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah melanggar hukum atau tidak pernah melawan hukum, makanya di samping saya ini ada tim kuasa hukum kami. Dan biarlah tim kuasa hukum kami yang lebih detail menceritakan proses perjalanan kasus kami ini seperti apa, agar para pendengar di channel Salam Akal Waras ini bisa mengerti dan bisa tahu pengertian dari perjanjian jual beli, nota kesepakatan atau perbuatan melawan hukum bagaimanakah yang dimaksudkan di dalam suatu gugatan. Itu nanti akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum kami yang akan diwakilkan oleh Pak Agus Saleh.
Silakan Pak Agus. Siapa Pak Taufik? Yes. Salam akal Salam. waras. Jadi ini kalau kami kebetulan kami kan ditunjuk selaku kuasa hukum Hukum ya. oleh Prinsipal. Pengadilan Ya. itu Pengadilan, Pak. Pengadilan, ya. Jadi memang kami kalau melihat di sini kalau dari dasar gugatan PT Patra sebenarnya bukan PT Patra Pak. Kemarin kan sempat kami pertanyakan juga terkait dengan kapasitas penggugat ini Pak. Legal standing. Legal standing penggugat Ya, ini sebagai apa? apakah dia mewakili PT Ya. atau secara pribadi? Ya. Nah, di jawabannya di replik karena kan kami di jawaban kami sampaikan dia mewakili siapa, bertindak Ya. selaku direktur, bertindak untuk mewakili atau seperti apa kan itu Ya. yang kami ini Kalau bahasaku begini ya, bertindak untuk dan atas nama siapa? untuk mewakili Ya, begitu. kan gitu. Cuma di sini kan akhirnya dia menjawab dalam replik itu bahwa dia itu tidak bertindak untuk dan atas nama perseroan. Jadi seperti itu. Jadi di sini dia bertindak, kalau kami asumsikan kan berarti kan secara pribadi, gitu. Secara pribadi. Kan secara pribadi kan gitu. Nah, di gugatannya dia itu menyatakan kalau kita itu seolah-olah ada perjanjian pengusahaan di situ, Ya. seolah-olah hanya satu perjanjian Pak di situ. Ya, ya. Jadi perjanjian dengan Pertamina Transkontinental. Ya, seolah-olah hanya itu. Padahal ada. ya perjanjian pengusahaan di sini itu banyak, Banyak. termasuk dengan PT Patra Logistik. Logistik. Ya, karena dalam perjanjian pengusahaan itu sebenarnya semua pekerjaan yang berhubungan dengan Pertamina. Pokoknya Ya. berurusan dengan tanker. Ya. Ya. Baik dengan anak perusahaan Pertamina maupun dengan PT-PT yang lain yang masih berhubungan dengan Pertamina. Atau dengan pihak ketiga yang masih berhubungan dengan Ya, Pertamina. seperti itu. Ya. Jadi di sini kan dia di gugatan ini seolah-olah hanya perjanjian dengan Pertamina yang faktanya di perjanjian dengan PTK itu dengan Pertamina Transkontinental itu belum ada perjanjian secara tertulis Ya. di situ. Jadi dia seolah-olah dasar perjanjian pengusahaan itu dari perjanjian dengan PTK dengan Pertamina Transkontinental. Padahal fakta bahwa perjanjian pengusahaan juga sudah ada dasar, Ya. yakni dengan PT Patra Logistik. Ya. Ya. Kalau dengan PT Patra Logistik kita sudah ada jelas perjanjian sudah ditandatangani. Kalau dengan PTK ini belum, karena perjanjian pengusahaan ditandatangani itu 29 Desember 2023. Nah, sedangkan untuk perjanjian dengan PTK Pertamina Transkontinental ini baru ditandatangani pada 7 Februari 2024. Ya. Jadi kan ini kalau kita bilang ini kok bisa perjanjian yang belum lahir dijadikan dasar dari perjanjian yang akan dibuat, kan nggak mungkin loh Pak. Jadi itu. kalau bahasa bayi itu prematur ya. Ah, Kalau lahir sudah diberi nama, diberi hak. betul. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dia seolah-olah menjadikan perjanjian dengan PTK ini dasar dari perbuatan PMH-nya dia. Dia bilang di gugatan ada perbuatan melawan hukum di situ, katanya dia. Kita dalam perjanjian usaha mana ada perbuatan melawan hukum. Ya. Ini kan antara kita dengan dia, kalau memang ada perjanjian yang dilanggar di situ, harusnya kan kontestasi, Bapak. Kontestasi. Ya. Tapi kalau tidak salah nih, saya mau dikoreksi Pak Agus salah. Ya. Itu kan semuanya notaris kan itu. Ya. Kalau notaris setahu saya ketika saya sekolah ya, itu namanya mestinya kontestasi. Kontestasi. Karena dia kan menggugat kita atas atas perjanjian pengusahaan kan gitu Pak, yang ditandatangani antara Patra dengan Bahana kan gitu. Cuma di sini kan kita bingung juga, dia itu tidak bertindak untuk dan atas nama PT Patra. Bagaimana dia menggugat?
Harusnya kalau ada permasalahan internal di perusahaan mereka, Patralen, Ya. harusnya dia gugat pengurusnya dulu Ya. sebelum, Ya. karena ini hubungan antara perjanjian pengusahaan ini ada hubungan Ya. kontraktual antara PT Patralen dengan PT Bahanalen. Ya. Kalau ada permasalahan internal di perusahaan PT Patralen, maka harusnya si Isa Ansori yang dalam hal ini kan penggugatnya Isa Ansori, Pak. Ini kan harusnya menggugat pengurusnya dulu, internal perusahaan dulu seperti apa. Kalau memang dia merasa dirugikan atas tindakan pengurus dari perusahaan itu, gitu loh, Pak. Kan gitu PT Patralen. Dan coba saya komentar sedikit ya ini. Siap. Bu Lisa, Bu Ya. Wali, dan Pak Agus Soleh. Setahu saya ya, kalau itu entitasnya itu badan hukum, maka di situ akan muncul siapa yang berwenang mewakili badan hukum tersebut. Ya. Kalau perjanjian itu antara entitas badan hukum dan entitas badan hukum, tidak mungkin itu pribadi. Ya. Maka saya mencatat ada dua yang janggal. Satu tentang legal standing tadi. Ya. Yang kedua, yang dia dalihkan adanya perbuatan melawan hukum itu kan belum terbit. Ya. Setahu saya di dalam perjanjian itu begini, ada perjanjian pokok, ada perjanjian tambahan atau aksesoris. Ya. Nah kalau saya tadi yang diterangkan itu kan perjanjian pokoknya pun belum terlaksana. Bagaimana mungkin perjanjian tambahannya itu harus dipenuhi kan begitu? Ya. Ya, begini, saya ke Pak Agus Soleh lagi. Apa ada satu proses hukum yang sedang bergulir hari ini? Artinya apakah proses ini sudah kemudian ke pengadilan dan pada tahapan apa begitu? Siap. Jadi kebetulan ini gugatan Pak sudah proses ke pengadilan Ya. dan sudah masuk tahapan ke pembuktian. Oh pembuktian, Ya. itu sudah lewat mediasi. Sudah. Mediasinya hasilnya deadlock. Jadi kemarin waktu proses mediasi, jadi waktu kita proses mediasi itu kan awal menunjukkan dari majelis itu, kemudian kita datang ke mediator Ya. bersama-sama dan mediator kemudian menentukan jadwal waktu itu Ya. untuk proses mediasinya. Mediasi, ya. Dan setelah proses mediasi ditentukan Berjalan, dan ya, berjalan. oleh mediator, Ya. setelah berjalan mereka tidak hadir, ditunda, akhirnya setelah ditunda itu kemudian hadir. Cuma di situ yang hadir hanya kuasa hukumnya, Bukan prinsipal. bukan prinsipalnya. Kalau prinsipal kami sebagai tergugat kami hadirkan semua, Ya. gitu, Pak. Jadi karena mereka tidak menghadirkan prinsipal penggugat, Ya. mediator kemudian menyimpulkan bahwa penggugat ini prinsipalnya tidak bertindak baik. Kan gitu. Sesuai Perma nomor 1 Ya. 2016 Ya. pasal 6 dan pasal 7. Ya, pasal 6 dan pasal 7 dan pasal 22 menyebutkan Ya. kalau prinsipal tidak bertindak baik, Ya. harusnya Ya. terhadap gugatannya dinyatakan Ya. kan dia sudah ditandatangani. Kalau dengan PTK ini belum, karena perjanjian pengusahaan ditandatangani itu 29 Desember 2023. Nah, sedangkan untuk perjanjian dengan PTK Pertamina Transkontinental ini baru ditandatangani pada 7 Februari 2024. Ya. Jadi kan ini kalau kita bilang ini kok bisa perjanjian yang belum lahir dijadikan dasar dari perjanjian yang akan dibuat, kan tidak mungkin loh, Pak. Jadi Itu. kalau bahasa bayi itu prematur ya. Ah, Belum lahir sudah diberi nama, diberi hak. betul. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dia seolah-olah menjadikan perjanjian dengan PTK ini dasar dari Ya. perbuatan PMH-nya dia. Dia bilang di gugatan ada perbuatan melawan hukum di situ, katanya dia. Nah, kita dalam perjanjian usaha mana ada perbuatan melawan hukum. Ya. Ini kan antara kita dengan dia, kalau memang ada perjanjian yang dilanggar di situ, harusnya kan kontestasi, loh, Pak. Kontestasi. Ya. Tapi kalau tidak salah nih, saya mau dikoreksi Pak Agus salah. Ya. Itu kan semuanya notaris kan itu. Ya. Kalau notaris setahu saya ketika saya sekolah ya, itu namanya mestinya wan prestasi. Kontestasi. Karena dia kan menggugat kita atas apa? Atas perjanjian perusahaan kan gitu, Pak. Iya, iya. Yang ditandatangani antara Patra dengan Bahana. Kan gitu. Cuma di sini kan kita bingung juga. Dia itu tidak bertindak untuk dan atas nama
PT Patra. Bagaimana dia menggugat? Harusnya kalau ada permasalahan internal di perusahaan mereka, harusnya dia gugat pengurusnya dulu sebelum, karena ini hubungan antara perjanjian pengusahaan ini ada hubungan kontraktual antara PT Patralen dengan PT Bahanalen. Kalau ada permasalahan internal di perusahaan PT Patralen, maka harusnya si Isa Ansori yang dalam hal ini kan penggugatnya Isa Ansori, Pak. Ini kan harusnya menggugat pengurusnya dulu, internal perusahaan dulu seperti apa. Kalau memang dia merasa dirugikan atas tindakan pengurus dari perusahaan itu, gitu loh, Pak. Kan gitu PT Patralen. Dan coba saya komentar sedikit ya ini. Siap. Bu Lisa, Bu Wali, dan Pak Agus Soleh. Setahu saya ya, kalau itu entitasnya itu badan hukum, maka di situ akan muncul siapa yang berwenang mewakili badan hukum tersebut. Ya. Kalau perjanjian itu antara entitas badan hukum dan entitas badan hukum, tidak mungkin itu pribadi. Ya. Maka saya mencatat ada dua yang janggal. Satu tentang legal standing tadi. Ya. Yang kedua, yang dia dalihkan adanya perbuatan melawan hukum itu kan belum terbit. Ya. Setahu saya di dalam perjanjian itu begini, ada perjanjian pokok, ada perjanjian tambahan atau aksesoris. Ya. Nah kalau saya tadi yang diterangkan itu kan perjanjian pokoknya pun belum terlaksana. Bagaimana mungkin perjanjian tambahannya itu harus dipenuhi kan begitu? Ya. Begini, saya ke Pak Agus Soleh lagi. Apa ada satu proses hukum yang sedang bergulir hari ini? Artinya apakah proses ini sudah kemudian ke pengadilan dan pada tahapan apa begitu? Siap. Jadi kebetulan ini gugatan Pak sudah proses ke pengadilan, Ya. dan sudah masuk tahapan ke pembuktian. Oh pembuktian, Ya. jadi sudah lewat mediasi. Sudah. Mediasinya hasilnya deadlock. Jadi kemarin waktu proses mediasi, jadi waktu kita proses mediasi itu kan awal menunjukkan dari majelis itu, kemudian kita datang ke mediator secara bersama-sama, dan mediator kemudian menentukan jadwal waktu itu untuk proses mediasinya. Dan setelah proses mediasi ini ditentukan oleh mediator, setelah berjalan mereka tidak hadir, ditunda, akhirnya setelah ditunda itu kemudian hadir. Cuma di situ yang hadir hanya kuasa hukumnya, bukan prinsipal. bukan prinsipalnya. Kalau prinsipal kami sebagai tergugat kami hadirkan semua, gitu, Pak. Jadi karena mereka tidak menghadirkan prinsipal penggugat, mediator kemudian menyimpulkan bahwa penggugat ini prinsipalnya tidak bertindak baik. Kan itu Sesuai Perma nomor 1 2016 Ya. pasal 6 dan pasal 7. Ya, pasal 6 dan pasal 7 dan pasal 22 menyebutkan kalau prinsipal tidak bertindak baik, harusnya terhadap gugatannya dinyatakan TNO tidak dapat diterima. Karena apa? Setelah proses ini prinsipal dinyatakan tidak bertindak baik ini, kemudian akan dilaporkan oleh mediator kepada majelis, majelis hakim memutus. Karena di sini kan setelah kami ke persidangan ternyata majelis tidak memutus NU, malah meminta supaya mediasi ulang. Ini baru kami alami juga. Pak Agus Soleh, ini saya mau bertanya, itu di pengadilan mana itu? Gugatan kita itu digugat di Pengadilan Negeri Surabaya, Pak. Saya mau komentari, saya sebagai pengamat hukum, pengadilan Surabaya ini bukan hanya sekali ini Pak, unik Pak. Mungkin Pak Agus Soleh yang sering beracara di sini, kan ada dulu hakim yang tertangkap OTT KPK, sudah dihukum 5 tahun masih diaktifkan lagi. Nah saya nggak saya sebutkan namanya Itong Isnaini masih protes. Kemudian kalau nggak salah nih Pak Agus Soleh pernah terjadi juga ada proses penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terhadap seorang wanita dini, pelakunya namanya Ronald Tanur. Jadi kalau Pak Tewin ngomong nggak usah sembunyi-sembunyi karena sudah menjadi milik publik. Benar nggak itu Pak Soleh ya? Ternyata di putus konslah, akhirnya jaksanya mengajukan upaya hukum kasasi dan akhirnya dihukum. Begitu Pak Soleh, benar ya Pak Soleh ya? Jadi kenapa saya mengomentari itu? Artinya di Surabaya ini memang
sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah sekarang saya beralih ke Bu Lisa Tutupal ini jauh loh nih, dari Ambon loh ini. Targetnya apa? Harus kembang dulu. Targetnya apa? Jadi ini pertemuannya nggak sembarang ini, saya dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke sini. Nah ini targetnya apa? Ya. Baik Pak. Selaku salah satu pemilik saham kan? Ya, Ya. baik Pak Taufik, terima kasih. Kalau melalui podcast ini, Ya. sebenarnya podcast Salam Akal Waras ini sebenarnya lebih banyak menyuarakan keadilan ya. Ya. Jadi kalau mau menanyakan dari pihak kami yang merasa bahwa kami tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum, ya pasti kami mau hakim pengadilan negeri Surabaya harus memutus sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tapi kalau seiring dengan perjalanan proses beracara yang kita dengar sendiri dari kita punya tim kuasa hukum, ini juga patut dipertanyakan mengapa sampai mediasi bisa berulang dan sebagainya. Tetapi kami masih menghormati sistem peradilan di Indonesia, kami masih menghormati dan kami masih berharap bahwa majelis yang menangani perkara kami ini dapat melihat bukti fakta hukum semua yang disajikan oleh tim kuasa hukum kami sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mungkin dari pihak kami Pak yang digugat dalam perkara ini. Saya coba komentari, nanti saya tanyakan kepada beliau. Memang di dalam wilayah yang mungkin tidak banyak dimengerti dan tapi harus dipraktekkan apa pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu menjiwai di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Memang disebutkan juga bahwa pengadilan kita ini setiap memutus harus berdasar keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu ya Pak